Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali di Berndo TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini tema kita yaitu mengenai Hari Kanker Sedunia dan tutup kesenjangan perawatan. Nah, kembali dengan narasumber kita ada Dr. Dian Kurnia, SPB On Eka selaku dokter spesialis bedah onkologi, dan juga ada Ibu Asih Jumasi selaku ketua CISC cabang Bengkulu. Kita kembali ke Dr. Dian Kurnia terlebih dahulu nih. Pak Dokter, kita kan tahu bahwa penyakit kanker ini butuh pengobatan yang dan obat-obatan yang dikonsumsi itu banyak sekali tentunya ya, baik pada saat kemoterapi atau lain sebagainya. Nah, ini kan obatnya mahal nih dok, itu udah termasuk ke BPJS belum sih untuk pengobatan ini sendiri dok? Jadi pengobatan kanker itu sebenarnya banyak sekali Pak ya. Pengobatan utama itu operasi. Pengobatan paling utama adalah operasi. Pengobatan tambahan kita bilang sebagai terapi adjuvan, itu dengan kemoterapi. Ada juga hormonal terapi dan targeted terapi. Secara umum seluruh pengobatan itu sudah bisa kita kerjakan di Bengkulu. Oke. Jadi apa saja pengobatan-pengobatan yang di Jakarta, baik itu targeted terapi yang mahal-mahal, itu sudah bisa kita kerjakan di Bengkulu. Tapi memang perkembangan dalam pengobatan kanker ini sangat maju, sangat cepat, sehingga banyak juga obat-obat baru yang ditemukan, dan memang obat-obat baru ini yang masih mahal, belum di cover. Jadi memang ada beberapa obat sebenarnya yang masih belum tercover karena memang memang masih high price lah. Betul. Dan itu pun seluruh Indonesia, bukan di Bengkulu aja. Karena memang untuk memasukkan obat-obat dalam list formularium nasional namanya, itu akan ada diskusi yang panjang terlebih dahulu mengenai manfaat dan bagaimana seberapa besar risiko keuangan yang bisa ditimbulkan, sehingga memang menjadi alot kalau untuk obat-obat yang sangat. Oke, baik dokter. Nah, ini mungkin kejadian nih dokter ya, ada juga kasus mungkin dalam artian mereka mendapatkan resep obat untuk yang namanya penyakit kanker. Terus kebanyakan itu kosong untuk di apoteknya sendiri. Terus dialihkanlah ke apotek lain gitu. Dan apotek lain tersebut juga kosong. Mereka dianjurkan untuk membeli yang berbeda dengan resepnya, tapi dengan harga yang mahal. Nah, itu kondisinya seperti apa sih dokter sebenarnya? Itu salah satu dilema sebenarnya. Karena kan memang seharusnya rumah sakit itu harus menyiapkan semua obat-obat yang ada di dalam formularium nasional. Jadi memang obat-obat standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu harusnya sudah ada semua. Tapi memang karena satu dan lain hal, tentunya manajemen yang tentunya bisa menjelaskan tersebut, ada beberapa obat yang tadi disebutkan esensial untuk mereka, tapi ternyata di rumah sakit sedang tidak tersedia. Nah, itu yang seperti ini yang dilema ya. Secara BPJS tidak boleh ada iur biaya. Secara BPJS tidak boleh iur biaya. Tapi kalau tidak diberikan ke pasien juga pasien akan terkendala toh tentunya dengan pengobatannya. Nah, secara aturan harusnya tidak boleh, dan sebenarnya kadang-kadang kalau menurut aturan itu pasien itu bisa meminta pengembalian. Tapi itu tadi secara aturan sebenarnya tidak dibolehkan untuk adanya iuran biaya. Oke, baik, kita kembali kecuali memang obat-obat yang bukan di luar dari formularium. Formularium. Kalau dia ada dalam formularium,
harusnya tidak boleh diiur biaya. Oke, karena banyak kejadian ya dokternya seperti Banyak itu sekali. ya, banyak sekali. Nah, kita kembali ke Ibu Asih nih, selaku Ketua CISC Cabang Bengkulu ini menyikapi yang kasus yang barusan nih Bu, yang obat BPJS. Biasanya teman-teman kita atau orang-orang yang kanker, yang mengalami kanker, tapi mereka termasuk dalam BPJS tentunya yang obatnya banyak nggak ada. Dan mereka harus beli di luar untuk obat yang lebih mahal. Percuma dong mereka punya BPJS gitu loh Bu. Dan padahal mereka juga termasuk orang yang tidak mampu. Nah ini seperti apa dari CISC menanggapi permasalahan seperti ini? Sebetulnya di grup juga sering ya pada mengusulkan gitu, gimana ini Bunda obatnya kosong gitu. Nah saya cepat-cepat konfirmasi dengan BPJS, sebenarnya ini obat-obat kanker yang nggak ada ini gimana, sudah kata saya konsul ke direktur, suruh ke bagian keuangan, dari bagian keuangan di gudang obatnya, dari gudang obatnya bilangnya ke keuangan lagi, jadi diputer-puter gitu. Akhirnya saya marah ke BPJS gitu kan, marah, gimana sih, saya bilang katanya belum, ternyata dia sudah dibayar di rumah sakit. Ini maaf ya dok ya, saya sering yang keluhan-keluhan itu didapatkan dari di grup ya, kadang-kadang japri gitu. Jadi rasa jengkel itu ada mereka ya, tapi saya alhamdulillah lancar saja. Nah jadi saya mengalah, ya sudah kalau gitu saya biarin aja lah, dari sana terus kan alhamdulillah dikirim terus untuk ini ya, obat hormon itu kan kadang-kadang nggak ada ya dok ya. Nah sampai saya tuh marah sama BPJS waktu itu, sudah dibayar Bu Asih gitu ya. Nah sekarang yang kepala BPJS-nya udah sekolah lagi apa, pokoknya kadang-kadang sama dia tuh saya sering marah sama dia, karena apa, pasien segini banyaknya kok obat-obatannya suka kosong gitu kan. Ternyata waktu itu COVID itu ya lebih diutamakan untuk obat-obatan COVID. Nah jadi mungkin cancer ini kan lagi ngebludak tuh. Bengkulu kan urutan keempat tuh. Nah dari tahun 2019 ya dok. Nah paling banyak, jadi mungkin untuk mengcover obat-obatan keperluan si kanker tadi kan, otomatis kan mungkin dibagi untuk yang lebih utama itu yang COVID tadi kan. Jadi kadang-kadang tuh kendalanya di situ, sampai kadang-kadang kosong kan, suruh beli di apotek lain gitu kan, pokoknya bukan di rumah sakit gitu kan. Nah terus kata saya tuh nanya ke BPJS, apakah bisa di cover dari situ kan, misalnya bilangnya bisa, tapi di rumah sakit nggak bisa. Nah itu makanya kendalanya di situ. Makanya saya bilang ya udah sabar aja, gimana ininya konsultasi aja. Jadi kesenjangan itu tadi kan dokter onkologi ya. Jadi kita harus bersuara terus, gimana cara baik untuk terbuka terhadap dokter yang menangani kan, dokter onkologi, gimana caranya supaya kita sembuh dengan obat apapun atau dengan tindakan apapun. Itu saja. Oke, baik. Nah, pasien BPJS ini pasien yang maaf ngomong itu pasien yang termasuk kalangan rendah atau seperti apa sih sebenarnya Ibu? Sebenarnya BPJS itu jadi enggak baik dia golongan 1, golongan 2 kan, semuanya sama. Semuanya sama. Mendapatkan obat itu sama. Nggak ada yang pilih-pilih, kalau misalnya kelas 1 obatnya utama ini, enggak. Kalau zaman dulu kan iya ya, lebih diutamakan tingkatannya. Kalau sekarang enggak. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 gitu kan. Jadi enggak semuanya sama gitu, enggak pilih-pilih lagi. Oke. Untuk BPJS. Sebelum jeda iklan kita ke dokter dulu. Dokter, ada beda nggak obat BPJS sama obat yang umum? Sekarang nggak ada. Nggak ada, sama? Sama. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol kembali, tentunya tetap bersama kami pemirsa di Berindo TVRI Bengkulu.